Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat, tangguh, dan kreatif? Jumpa lagi dengan Bu Farida. Kita akan belajar pembelajaran ke-6, subtema kedua, dan pembahasan evaluasi 2. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran terakhir di subtema 2. Sebelum kita belajar bersama, mari kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, mari pembelajaran ini kita mulai. Silahkan kalian buka buku paket kalian, tema 6 pada tema 8 di pembelajaran ke-6, buka halaman 76. Yuk kita perhatikan bersama, kita pelajari ya. Pembelajaran 6. Ayo mendengarkan. Dengarkan penjelasan yang dibacakan gurumu berikut. Saat kemarau, hujan jarang turun. Air pada sumber mata air pun berkurang. Akibatnya, beberapa daerah kekurangan air. Warga bersusah payah mencari sumber air. Ada kalanya sumber air ditemukan jauh di tengah hutan. Hal itu karena di hutan banyak tumbuh pohon. Akar-akar pohon di hutan dapat menyimpan air di dalam tanah. Dan bawahnya, ayo diskusi. Pak Darmo sering menebang pohon di hutan. Hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul dapat mengakibatkan bencana. Bencana apa yang terjadi saat musim kemarau? Mengapa bencana itu bisa terjadi? Nah, kalau hutan gundul ini bencana yang bisa terjadi adalah kalau hujan bisa terjadi tanah longsor. Terus kalau musim kemarau bisa mengakibatkan kekeringan atau tidak ada sumber mata air, kekeringan. Kemudian, mengapa bencana itu bisa terjadi? Nah, kalau hujan deras, kenapa bisa menjadi tanah longsor? Karena tidak ada akar-akar pohon yang menahan tanah. Jadi saat hujan deras, tanah-tanah di pegunungan itu terbawa arus air, jadi mengakibatkan tanah longsor. Kemudian saat musim kemarau, karena pohonnya sudah mati, berarti akarnya sudah menjadi kering, sehingga akar-akar tadi tidak bisa menyimpan air ke dalam tanah karena tanahnya sudah tidak bisa. Jadi kalau musim kemarau, pada saat musim hujan itu karena pohonnya sudah ditebangi, maka akar-akar di dalam tanah itu tidak bisa menyimpan air lagi. Jadinya pada saat musim kemarau terjadilah kekeringan. Kemudian halaman 77. Tulis sebab saat kemarau. Tulis sumber mata air berkurang di dalam bacaan itu.
Contohnya carilah satu sebab lain. Nah, sebab kenapa sumber mata air bisa berkurang pada musim kemarau? Pertama, itu karena hujan jarang turun. Yang kedua, karena banyak penebangan liar di hutan atau hutannya gundul. Itu juga menyebabkan sumber mata air jadi kering. Dan bawahnya, ayo tulis kalimat ajakan berisi hal berikut. Pertama, kita diminta menulis kalimat ajakan tidak membuang sampah di sungai. Kalimatnya ajakan adalah, ayo buang sampah pada tempatnya, jangan di sungai. Kemudian kalimat ajakan tidak menebang pohon di hutan. Itu kalimat ajakannya, mari sayang pohon di hutan, jangan ditebangi. Ini sebetulnya mari sayangi, kurang i, maaf nanti ditambahin, mari sayangi pohon di hutan, jangan ditebangi. Itu kalimat ajakannya. Kemudian lanjut ke halaman 78. Ayo lakukan peragakan percakapan berikut bersama temanmu. Ini ada percakapan antara Bella dan ibu. Mari kita baca percakapannya. Bella berkata, "Bu, dari mana air minum ini berasal?" Ibu menjawab, "Dari air tanah, Nak." "Berarti air di dalam tanah itu bersih ya, Bu?" "Ya, kita harus menjaganya tetap bersih dan tidak tercemar." "Bagaimana caranya, Bu?" "Caranya, ayo kita gunakan air dengan bijak. Kita harus kurangi penggunaan deterjen dan obat-obat kimia, serta mengelola sampah dengan baik." Nah, ini caranya agar air di dalam tanah tetap bersih. Kemudian, ayo diskusi. Mengapa air sangat dibutuhkan? Untuk apa? Untuk apa yang terjadi jika tidak ada air? Nah, mengapa terus untuk apa saja air digunakan? Nah, air itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika tidak ada air, maka semua makhluk hidup bisa mati. Kemudian gunanya air itu banyak sekali, diantaranya untuk minum, mandi, mencuci, menyirami tanaman, dan masih banyak lagi. Jadi pokoknya intinya semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Jika tidak ada air, maka satu demi satu makhluk hidup itu akan mati. Lanjut ke halaman 78. 79. Ayo lakukan. Kemarau membuat debu semakin banyak. Selain itu, air bersih semakin berkurang. Untuk mengatasi masalah itu, di rumah dan di sekolah diberi aturan. Kamu sudah tahu aturan di rumah. Sekarang tulis aturan yang ada di sekolahmu. Nah, jadi untuk menghemat air itu kita pada musim kemarau kita juga menghemat air saat di rumah dan menghemat air saat di sekolah. Nah, caranya, aturannya ada beberapa, tapi ini Bu Farida kasih 2 aturan yang ada di sekolah agar bisa menghemat air. Itu pertama, gunakan air seperlunya. Jadi kita tidak boleh membuang-buang air, gunakan seperlunya. Kemudian yang kedua, tutup keran kamar mandi bila selesai digunakan. Jadi kalian kalau habis ke kamar mandi, kerannya segera ditutup biar air tidak terbuang percuma. Demikian juga saat di rumah. Ya, nomor bawahnya, bagaimana sikapmu? Kamu ke kamar mandi sekolah, kamu melihat ada keran yang terbuka dan mengucur air.
Apa yang kamu lakukan? Bagaimana pula sikapmu jika ternyata keran tersebut rusak? Nah, saat kalian keluar kelas atau saat lewat di kamar mandi sekolah, kok kamar mandinya ini kerannya hidup dan airnya sampai tumpah-tumpah. Apa yang kamu lakukan? Nah, kamu harus segera mematikan keran ini, menutupnya biar airnya tidak terbuang percuma. Terus bagaimana jika ternyata keran itu rusak? Nah, seandainya keran ini rusak tidak bisa ditutup, segera kalian lapor kepada Pak Guru atau Bapak yang bersih-bersih di sekolah. Segera melaporkan kalau kerannya rusak biar bisa dibetulkan. Lanjut ke halaman 80, halaman 80. Ayo mengamati. Bella dan teman-teman sedang berkumpul di halaman sekolah. Bella sedang menunjukkan alat ukur berat yang dibuat oleh ayah. Amati alat ukur berat di samping. Ini alat ukur yang dibuat oleh ayah Bella. Alat ukur berat terbuat dari gantungan baju. Ukuran berat yang digunakan berupa kelereng dan batu. Nah, ini timbangan alat ukur berat yang dibuat oleh ayahnya Bella menggunakan gantungan baju atau hanger. Kemudian kanan kirinya diberi ini bekas gelas mineral atau bisa juga diberi kantong plastik. Nah, Bella sudah mengukur benda yang ada di sekolah. Nah, kemudian Bella akan mengukurnya menggunakan kelereng dan batu. Nah, ini Bella mengukur berat penghapus papan tulis. Nah, penghapus papan tulis itu beratnya sama dengan 12 kelereng. Spidol beratnya 7 butir kelereng. Tempat pensil beratnya 6 kelereng. Penggaris beratnya 5 kelereng. Kain lap beratnya 2 butir kelereng. Nah, ini hasil pengukuran Bella sudah ditulis. Kemudian lengkapi pernyataan berdasarkan hasil pengukuran Bella. Benda yang paling berat dari halaman 80 tadi, benda yang paling berat adalah penghapus papan tulis karena beratnya 12 butir kelereng. Kemudian benda yang paling ringan adalah kain lap karena kain lap beratnya cuma 2 butir kelereng. Dia nomor 3, susun benda dari yang paling berat. Nah, kalau diurutkan benda yang paling berat, kamu lihat mengurutannya dilihat dari jumlah kelerengnya. Jumlahnya paling tinggi maka paling banyak, maka dia yang paling berat. Kalau jumlah kelerengnya paling sedikit, maka benda itu adalah urutannya paling ringan. Maka jadi diurutkan dari yang paling berat adalah penghapus papan tulis, spidol, tempat pensil, penggaris, kemudian baru kain lap. Nah, nomor 4, susun benda dari yang paling ringan. Nah, karena ini yang paling ringan, maka susunannya menjadi kain lap, penggaris, tempat pensil, spidol, dan penghapus papan tulis. Nah, ini ada di halaman 81. Kemudian bawahnya ini ada tabel lagi, sudah diukur atau sudah diukur beratnya oleh Bella dan teman-temannya. Penghapus papan tulis beratnya, sekarang gantian pakai kerikil ya. Penghapus papan tulis beratnya 9 butir batu kerikil. Spidol beratnya 5 batu kerikil, tempat pensil 4 batu kerikil, penggaris beratnya 2 buah batu kerikil, kemudian kain lap beratnya 1 buah batu kerikil. Nah, dari hasil timbangan ini silakan kalian jawab soal yang ada di bawahnya, seperti yang sudah diberi contoh Bu Farida di atasnya. Jadi
tugas ini, isian ini yang ada di halaman 81, silahkan kalian kerjakan, kalian isi, kemudian kalian kirim ke Google Classroom. Nah, demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran ke-6 di subtema 2 sudah Bu Farida sampaikan. Jadi pembelajaran ke-1 sampai ke-6 sudah Bu Farida sampaikan. Selanjutnya setelah kalian mengerjakan tugas yang ada di pembelajaran ke-6, nanti silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi 2 yang ada di halaman 84, 85, dan 86. Nanti ini pembahasannya sudah Bu Farida buatkan. Nah, nanti setelah kalian kerjakan, bisa kalian cocokkan dengan pembahasan yang sudah diisi oleh Bu Farida. Nah, untuk pembahasan ini, pembahasan soal evaluasi ini nanti juga akan Bu Farida kirim ke grup info tugas. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini, pembelajaran ke-6, subtema kedua dan soal evaluasi 2 sudah Bu Farida sampaikan. Banyak kurangnya Bu Farida mohon maaf. Mari pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.